Lu ada di mana sekarang sih? Gue lagi di rumah, Zan. Emangnya kenapa? Lu bisa ke rumah gua nggak sekarang? Dan bawa anak-anak yang lainnya ke rumah gua. Oke, Zan. Gue kasih tahu dulu sama anak-anak yang lain. Oh iya Zan, kapan lu bakalan pergi ke kampung halaman mama lo itu? Rencana gua besok mau ke sana, Bang. Apa lu mau ikut juga sama gua? Boleh juga tuh Zan, gua pengen lihat kampung halaman mama lo itu. Yaudah, kita berangkat besok aja, Bang. Pak, tolong antarkan saya ke daerah Kota Tengah. Emangnya Nona mau ngapain ke sana? Saya mau ketemu adik sepupu saya, Pak. Tapi Non, kan Bapak melarang Nona ketemu sama orang itu. Udah, ikutin aja apa yang saya perintah. Baiklah, besok kita akan ke sana, Nona. Oh ya Zan, gimana dengan bos penguasa dunia hitam itu? Apa lo udah menghabisin mereka? Gua udah menghabisin mereka semua, Zi. Baguslah Zan, kalau mereka udah lo habisin. Oh ya, Zan. Kemarin kita ada rencana mau main ke pulau. Sebelum lo pergi ke kampung halaman mama lo itu, kita main ke pulau dulu, Zan. Bener Zan, kan sebentar lagi kita akan libur sekolah. Aduh, gimana ya? Rencana gua mau berangkat besok ke kampung halaman mama gue itu. Ya, kami pengennya sebelum lo pergi ke kampung halaman mama lo, kita pergi liburan dulu Zan. Kalian tenang aja, habis lebaran gue akan main ke sini lagi dan kita pergi liburan. Lu serius akan kesini lagi, Zan? Ya, gue akan main ke sini lagi habis lebaran. Tapi gue mau kasih tahu sesuatu sama lo, Zan. Apa itu, Gi? Sekarang ini si Black udah balik lagi ke daerah Kota Tengah, Zan. Dan dia juga mau masuk lagi di SMA Kota Tengah. Apa? Si Black sialan itu balik lagi ke sini? Iya Zan, si Black itu datang ke sekolah kemarin dan dia juga akan menguasai daerah Kota Tengah. Tapi lo tenang aja, Zan. Biar gue yang menghajar si Black itu. Kalau dia bikin onar di daerah Kota Tengah. Baiklah, Argo. Gue percaya sama lo. Kalian semua pasti bisa menjaga Kota Tengah dari para mafia. Akhirnya, gue bisa sekolah juga di SMA Kota Tengah ini, Black. Tapi misi kita belum selesai, coy. Gua pengen jadi penguasa di sekolah ini. Lo yang sabar dulu, Black. Kan kita baru hari ini masuk sekolah di SMA Kota Tengah. Wah. Ada bocah ingusan nih. Woi, bocah gosong, jaga mulut lo itu. Jangan sampai lo gua hajar. Oh iya, apa kalian berani sama gua? Lo itu cuman bawahan Zan. Kalau Zan nggak ada, kalian semua adalah sampah. Bajingan, kalau berani maju lu sini. Udah sih, nggak usah lo dengerin omongan bocah songong ini. Siapa mereka itu, Black? Mereka semua teman-teman si Zan, dan mereka semualah yang akan kita habisin. Oh, ternyata bocah-bocah itu yang akan kita habisin, Black. Tapi salah satu dari mereka mempunyai anak buah yang lumayan banyak, cuy. Kan lu mempunyai anak buah yang lumayan banyak juga, Black. Ya, gue mempunyai anak buah yang lumayan banyak juga. Tapi anak buah bocah itu udah terlatih bela diri semua, cuy. Kalau soal itu, lu serahin aja sama om lo, Black. Kita fokus aja menghabisin bocah yang tadi. Yaudah, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita ke kantin aja dulu. Gue udah lapar nih. Ayolah, gue juga belum sarapan. Kenapa kita ngajar aja si Black sialan itu tadi, Argo? Lu jangan gegabah sih. Kita lihat aja dulu permainan si Black itu. Tapi, gue udah gak sabar lagi ingin mengajar si Black itu. Emangnya lu mau dihukum sama Pak Kumis? Kalau lu mau bertarung sama si Black, lebih baik lu bertarung di luar sekolah ini sih. Benar juga yang lo bilang itu, Argo. Kan selama ini kita nggak pernah bertarung di dalam sekolah. Gua harap si Black itu keluar lagi di SMA Kota Tengah. Biarin aja si Black itu sekolah di sini. Asal jangan bikin onar aja di sekolah ini. Tapi, kemarin lo dengar kan apa yang dibilang sama si Black sialan itu? Ya, gue dengar apa yang dibilang sama bocah itu. Tapi lu tenang aja, si Black itu nggak bakalan bisa menguasai daerah Kota Tengah. Kita lihat aja nanti apa si Black itu bikin nona di sekolah ini. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this order.
Assalamualaikum. Siapa itu di depan bang? Coba lo lihat, gue lagi ganti baju nih. Gak tahu gue Zan, siapa itu? Coba gue cek dulu. Assalamualaikum. Apakah ada orang di dalam? Waalaikumsalam. Anjir, mimpi apa gue semalam, Cok? Kenapa pagi-pagi gini udah ketemu sama bidadari? Halo. Apa Zannya ada? Ada Neng. Bentar ya, saya panggilin dulu. Zan, ada yang cariin lo tuh. Suruh masuk dulu aja bang, gue belum beres nih. Yaudah, tapi jangan lama-lama, ada bidadari yang cariin lo tuh. Silakan masuk aja dulu, Neng. Zannya lagi di WC. Iya bang, makasih. Ada yang bisa saya bantu kak? Jangan panggil kakak, panggil aja nama saya Adelia. Ya Adelia, ada yang bisa saya bantu? Saya kesini mau kasih tahu sesuatu sama kamu Zan. Mau kasih tahu soal apa ya? Sebenarnya kedua orang tua kamu masih ada Zan, dan kamu juga mempunyai 3 kakak. Apa? Saya nggak ngerti apa yang kamu maksud. Kamu ikut sama saya aja dulu Zan, nanti akan saya ceritain semuanya kepada kamu Zan. Tapi saya boleh ikut juga kan, Adelia cantik? Woi bang, jangan malu-maluin gue lah. Kayak nggak pernah lihat cewek aja lo. Ya elah, lo gak tahu gue aja Zan. Kan selama ini gue ada di penjara. Gimana Zan? Kamu ikut aja dulu ke rumah saya. Oke, saya akan ikut sama kamu. Enemies, I rode ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel it. Pour their heart in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. Kamu duduk dulu aja, aku mau mandi dulu. Oke Adelia. Woi, Zan, siapa Adelia itu? Apa dia cewek lo? Ya enggak lah, gue juga nggak tahu siapa dia bang. Dan gue juga baru kali ini lihat cewek itu. Terus, kenapa dia bisa tahu nama lo, Zan? Gue juga bingung, dari mana dia tahu nama gue bang. Yaudah, kita tunggu aja orangnya beres mandi. Nanti lo langsung aja tanya sama cewek itu. Kayaknya dia tinggal sendiri aja di rumah ini bang. Kasian tuh cewek, cantik-cantik tinggal sendirian aja di rumah segede ini. Oh ya Zan, gue duduk di luar aja ya, sambil merokok. Oke bang. Kemana teman kamu yang tadi Zan? Dia keluar barusan, mau ngerokok dulu katanya. Anjir, ini cewek pakaiannya gini amat. Kalau gitu, gak usah pakai baju aja sekalian. Oh iya, kamu mau minum apa Zan? Biar aku bikin dulu. Gak usah repot-repot Adelia. Oh ya, sekarang aku tanya, dari mana kamu tahu dengan nama aku? Ya tau lah Zan, kan kamu itu sepupu aku. Kenapa mama gak pernah bilang kalau aku punya saudara sepupu? Tante Erni itu bukan mama kamu Zan. Dia itu cuman orang yang disuruh sama papa kamu Zan. Terus, dari mana kamu tahu ini semua? Aku tahu semua ini dari Paman Henry dan dia juga yang kasih alamat rumah kamu. Apa? Paman Henry? Terus di mana Paman Henry itu sekarang? Nanti aku akan bawa kamu ke tempat Paman Henry. Yaudah, aku mau ke tempat Bang Rio dulu. Oke Zan, kalau kamu mau ngopi panggil aja Bibitar. Gimana Zan? Apa lu udah tanya sama Adelia tentang orang tua lo itu? Udah bang, ternyata kedua orang tua gue masih ada. Nanti kita akan menemui Paman Henry. Siapa Paman Henry itu Zan? Paman Henry itu orang yang melatih gue dari kecil bang. Terus yang dibunuh sama penguasa dunia hitam kemarin siapa Zan? Ternyata orang yang gue anggap mama selama ini, dia bukan mama kandung gue bang. Apa Paman Henry itu tahu dengan kedua orang tua lo itu Zan? Paman Henry pasti tahu sama kedua orang tua gue bang. Tunggu apa lagi Zan? Ayo kita temui Paman Henry itu sekarang. Yaudah, gue mau ajak Adelia dulu ke tempat Paman Henry. Oh ya Adelia, gimana sekarang aja kita ke rumah Paman Henry? Besok aja kita ke sana ya Zan. Sekarang aku mau istirahat dulu. Gimana aku aja yang ke sana? Kamu kasih tahu aja alamat rumah Paman Henry yang sekarang.
Ya udah, kamu pergi sama sopir aku aja. Dia tahu di mana rumah Paman Henry. Pah, aku dapat info kalau si Zan itu udah pindah ke kampung ini. Apa? Anak haram itu pindah ke kampung ini lagi? Ya Pah, yang bawa bocah itu ke sini ada Lia, anaknya Om Ridwan. Sialan, berani-beraninya bocah itu ikut campur sama urusan gua. Sekarang cepat cari tahu di mana bocah itu sekarang. Baiklah Pah, Tony akan cari tahu keberadaan bocah itu. Full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he bros me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more. Assalamualaikum Pak Man. Waalaikumsalam. Zan, kapan kamu sampai di kampung ini? Zan tadi sampai di sini Pak Man. Oh ya, gimana keadaan Pak Man sekarang? Alhamdulillah, baik Zan. Kalau kamu gimana Zan? Baik juga Pak Man. Oh ya, si Wiwi di mana Pak Man? Si Bibi lagi keluar Zan. Kamu duduk aja dulu Zan. Iya Pak Man, makasih. Udah sekian lama juga Paman gak ketemu sama kamu Zan. Iya Pak Man, terakhir kita ketemu Zan tamat SD. Oh ya, apa kamu akan pindah sekolah juga ke sini Zan? Iya Pak Man, Zan akan pindah ke sini juga dan mencari tahu siapa orang tua Zan sebenarnya. Pak Man akan kasih tahu orang tua kamu Zan, dan dia juga tinggal di kampung ini. Kenapa nggak dari dulu kasih tahu sama Zan Pak Man? Kenapa sekarang baru dikasih tahu? Kamu belum tahu siapa papa kamu Zan, nanti kamu akan tahu siapa dia. Dan selama ini, papa kamu mengancam saya. Apa Pak Man bisa mengantar saya ke rumah orang tua kandung saya itu? Saya akan kasih alamat rumahnya. Dan maaf Zan, Paman gak bisa mengantarkan kamu ke sana. Baiklah Pak Man, Zan akan pergi ke sana sekarang. Ada apa gue dipanggil bos? Sekarang, kalian pergi ke markas anak kobra dan cari tahu kelemahan mereka. Tapi bos, nggak semua orang bisa masuk ke markas anak kobra itu. Ya, gue tahu itu. Tapi kalian semua harus bisa masuk ke markas anak kobra. Baiklah bos, kami akan coba masuk ke markas anak kobra itu. Oh ya Black, kenapa nggak anak buah om lo aja yang menghabisin anak kobra itu? Gua nggak butuh bantuan orang itu. Dan gue juga akan menguasai daerah kota tengah ini. Apa lo yakin ingin melawan om lo juga Black? Ya, gue akan habisin orang tua itu. Oke lah Black, gue ikut aja dengan rencana lo. Di mana Zan? Apa lo udah dapat alamat rumah orang tua lo? Udah bang, tapi Pak Man Hendy nggak bisa ikut sama kita. Lah, kenapa Paman Hendy gak bisa ikut sama lo Zan? Nggak tahu juga gua bang. Yaudah, tunggu apa lagi Zan? Ayo kita temui orang tua lo. Ayolah bang, gue udah nggak sabar lagi pengen ketemu sama mereka. Pasti kedua orang tua lo senang lihat lo udah besar gini Zan. Iya bang, gue juga udah nggak sabar pengen ketemu sama mereka. In your mind, it's infectious. So fight for your life and reject. Mau ngapain kamu kesini? Sana pergi. Tapi Zan mau bertemu dengan papa dan mama. Lo nggak boleh tinggal di rumah ini. Cepat pergi sana. Tapi Zan juga adiknya kakak. Kenapa Zan nggak boleh tinggal di rumah ini? Saya bilang, keluar dari rumah ini. Zan juga anak papa dan mama. Kenapa kalian melakukan Zan seperti ini? Ini nggak adil buat Zan. Apa benar kata Pak Menendri kalau Zan itu anak yang dibuang? Sekarang, cepat lo keluar dari rumah ini. Sebelum gua hajar lo nanti. Lo yang sabar Zan. Gue udah dengar semuanya. Apa yang dibilang sama orang tua lo tadi. Gak apa-apa bang, sekarang gue udah tahu semuanya. Yaudah, ayo kita balik Zan. Habis ini, kemana lagi kita Zan? Kita balik ke rumah Adelia aja dulu bang. Nanti kita cari rumah yang harganya lumayan murah. Oke lah Zan, gue ikut aja dengan lo.
Kok kamu udah balik aja, Zan? Gimana? Apa kamu udah menemui kedua orang tua kamu? Ya Delia, aku udah menemui mereka, tapi aku tidak dianggap sama mereka semua. Kamu yang sabar ya, Zan. Sekarang kamu tinggal di rumah ini aja dulu. Terima kasih ya Delia, tapi aku mau cari rumah sekitar sini, dan aku juga akan sekolah di sini juga. Baiklah, Zan. Nanti biar aku cariin rumah sekitar sini, dan besok aku akan daftarin kamu di sekolah dekat sini. Yaudah Delia, aku mau ke rumah Paman Henry dulu. Oke, Zan. Bang, temanin gue ke rumah Paman Henry. Ngapain lagi lo ke rumah Paman Henry, Zan? Ada lah bang, sekarang lo temanin aja gue ke sana. Oke lah, Zan. Better watch out, give your enemies a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this or never getting bored. Assalamualaikum Pak Man. Waalaikumsalam Zan. Gimana? Apa kamu udah menemui kedua orang tua kamu itu? Udah Pak Man, tapi mereka mengusir Zan dan mereka nggak anggap Zan sebagai anaknya. Kamu yang sabar Zan, kan masih ada Paman sama Bibi. Pak Man, Zan mau tanya, sebaiknya tabungan Zan investasikan kemana ya Pak Man? Pas banget kamu Zan. Paman lagi mikirin mau jadiin Zan dekat sekolah itu ruko, dan dana itu lumayan luas Zan. Jadi kamu bisa buka usaha di sana. Itu ide bagus Pak Man, Zan setuju. Oh ya, kapan kita akan mulai bangun ruko itu Pak Man? Nantilah Paman kabarin kamu Zan. Paman mau bilang dulu sama Bibi kamu. Baiklah Pak Man. Zan, aku udah daftarin kamu sekolah dekat sini, dan sekarang kamu pergi deh ke sekolah itu. Baiklah Delia, nanti aku akan pergi ke sekolah itu. Ya udah, aku mau mandi dulu. Kamu pakai aja mobil kalau mau pergi. Oke Adelia. Gua harus bisa berdiri dan gua akan buktiin sama mereka semua. Zan yang dibuang akan bisa sukses tanpa mereka. Pah, si Zan itu akan masuk sekolah di SMA Tony yang dulu. Apa? Anak itu akan sekolah di situ juga? Kan masuk di sekolah itu lumayan mahal. Dan di mana bocah itu dapat uang? Tony juga nggak tahu di mana bocah itu dapat uang, Pak. Baiklah, Papa akan pergi ke sekolah itu. Better watch out, give your enemies a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this or never getting bored. Gimana Zan? Apa kamu udah daftar di sekolah sini? Alhamdulillah, Zan udah didaftarin sama Adelia, Bi. Bagus lah Zan, kamu tetap harus rendah hati ya. Oh ya, Bi, apa Paman udah cerita sama Bibi kalau tanah dekat sekolah mau dijadiin ruko buat buka usaha sama Zan? Tentang pembangunan ruko, Bibi sudah bicarakan sama Paman semalam. Zan akan kasihkan uang tabungan selama ini ke Paman, dan uang itu sebanyak 600 juta, Bi. Sebanyak itu tabungan kamu Zan? Iya, Bi, Zan menabung selama 5 tahun. Zan, sini ikut Paman dulu. Ya udah sana ikut Paman, Bibi mau cuci piring dulu. Baiklah, Bi. Zan, kamu pelajari semua buku ini dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Bila kamu sudah menguasai dan mengingat semuanya, kamu bakar buku ini. Untuk memastikannya aman, kamu campurkan bekas bakaran buku ini ke air minum kamu. Kamu ngerti, Zan? Kenapa harus dibakar, Paman? Karena Paman gak mau buku ini jatuh ke tangan orang yang jahat. Dan itu ada kalung, kamu pakailah. Suatu saat nanti akan ada orang yang mengenalnya. Maksudnya Paman apa? Zan nggak ngerti. Sudah, jangan banyak tanya. Suatu hari nanti kamu akan tahu alasannya. Baiklah, Paman. Zan mau pamit pulang dulu. Takutnya mobil mau dipakai sama Adelia. Better watch out, give your enemies a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this or never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more. Feed 'em from the source, they don't really understand until they feel the force of heart. And if you start shit, you'll be heartless in the dark. Gimana Zan? Apa kamu udah pergi ke sekolah kamu itu?
Udah ada Lia, dan aku juga ke rumah Paman Henry tadi. Yaudah, kapan kamu akan masuk sekolah? Besok aku akan mulai sekolah. Baiklah Zan, kamu pakai mobil aku aja ya kalau ke sekolah. Nggak usah ada Lia, aku diantar sama sopir kamu aja nanti. Udah, kamu pakai aja mobil itu. Baiklah, aku akan pakai mobil kamu besok. Oke lah Zan, aku mau keluar dulu bentar. Oke Adelia. Woi Zan, mau kemana Delia itu? Mau keluar dulu bentar katanya bang. Oh iya Zan, kapan lo akan masuk sekolah? Rencana gua besok mau mulai sekolah bang. Pasti lo bakal kesepian di sekolah baru lo itu Zan. Biasanya lo banyak teman di sekolah yang dulu. Kata siapa gue nggak ada teman di sekolah baru gue itu bang? Emangnya lo ada teman juga di sini? Ada lah bang, kan gue SD di sini dulu. Dan teman gue yang dulu sekolah di SMA gue yang sekarang. Oke lah Zan, semoga aja lo nggak ada musuh lagi di sekolah yang baru ini. Sepertinya si Aryo dalam masalah. Kurang ajar lo ya, berani-beraninya lo gangguin cewek gua. Lu salah paham Bagas. Gue cuma antar si Nisa aja kemarin. Karena waktu itu si Nisa nggak ada yang jemput. Hah, jangan banyak alasan lo brengsek. Woi, jangan bikin ribut lo di sekolah ini. Brengsek kau anak baru, berani-berani lo ikut campur sama urusan gua. Kalau lo berani sentuh si Aryo, gue akan patahin tangan lo itu. Hahaha, coba aja kalau lo berani. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, gets off quick. And if you cross him, you might drop dead. Brengsek, kenapa kalian hanya diam aja? Cepat serang bocah itu. Brengsek, lepasin gua. Hahaha. Apa lo bilang Morusan? Lepasin? Gua bisa lakuin lebih dari ini jika gue mau. Zan, udah, gue nggak apa-apa. Nanti bisa panjang urusannya. Hahaha. Baguslah Zan, lu bukan Zan yang dulu lagi. Memang benar ternyata kata pepatah, sungai yang tenang lebih menakutkan. Brengsek lo anak baru. Akan gue balas nanti. Lo berdua emang goblok. Sekarang lo kumpulin anak-anak, suruh mereka kumpul di base camp. Zan, kenapa lo bisa sesantai itu? Ini gawat Zan, gawat. Emangnya gue harus gimana Aryo? Gua salut sama lo Zan. Situasi genting gini, tapi lo bisa santai. Gua suka Zan yang kayak gini. Hahaha. Tapi gue cowok, nggak baik lo suka sama cowok Riz. Sembarangan aja lo Zan. Gini-gini gue cowok normal tau. Tapi Zan, lo nggak tahu siapa itu Bagas. Dia wakil geng motor yang bernama Tiger. Geng motor Tiger lumayan diseganin. Karena ketua gengnya, lo tahu kan? Bersama Bang L, dialah ketua gengnya. Nah, itu yang gue takutin Zan. Gue takut lo jadi incaran mereka. Udah, lo berdua santai aja. Biar ini jadi urusan gua. Woi, Zan, sejak kapan lo kayak gini? Lo kesurupan apa, Zan? Gua kesurupan Jackie Chan. Puas lo. Selamat pagi Pak, bisa kita bicara sesuatu sebentar? Wah, mimpi apa saya semalam? Kedatangan tamu yang terhormat. Silakan kita ke ruangan saya dulu, Pak. Oke, saya tidak suka basa-basi. Kita ke intinya saja. Saya bisa menjadi donatur tetap di sekolah ini dengan nilai lumayan besar, asal Anda menurutin perintah saya. Baik, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau Anda mengeluarkan anak yang bernama Zan dari sekolah ini. Kalau boleh tahu, apa alasan saya harus mengeluarkan siswa yang bernama Zan, Pak? Tidak penting saya menceritakan alasannya, mau atau tidak. Sepertinya Anda tidak mungkin mempertahankan satu siswa demi menolak donatur tetap seperti saya. Hahaha, Anda pikir Anda siapa? Berani memerintah saya? Sebesar apapun Anda menondasikan dana ke sekolah ini, saya Haryanto Hartono tidak akan mengeluarkan siswa yang bernama Zan. Apa Anda yakin menolak donatur seperti saya? Kalau tidak ada perlu lagi, silakan Anda pergi dari sekolah ini. Anda akan menyesal menolak tawaran dari saya.
Silakan Anda pergi dari sini, saya sibuk. Lo ngapain kesini? Di sini tempat kumpul gue sama teman-teman gue. Saya nggak tahu kalau tempat ini tempat kamu ngumpul sama teman-teman. Biasa aja kali ngomongnya kayak nggak pernah bicara sama cewek aja lo. Betul apa yang kamu katakan. Saya baru kali ini bicara dengan cewek secantik kamu. Hahaha. Apaan sih? Lo mikir mesum ya? Astagfirullah, tidak seperti itu. Kalau gitu, saya akan pergi dari sini. Kurang ajar, berani-beraninya lu deketin Alea. Awas aja lu anak baru, gue akan mengajar lu nanti. Apa aku boleh duduk di sini? Aku janji, besok nggak bakalan kesini lagi. Tinggal duduk aja kali, lagian ini bukan sekolah gua. Ini anak bener-bener nggak tertarik apa sama gua. Biasanya cowok-cowok banyak yang pengen dekat sama gua. Kenapa kamu melamun? Apa ada masalah yang sedang kamu pikirin? Nggak ada yang gue pikirin, gue cuma baru lihat aja lu di sekolah sini. Yah, aku baru pindah di sekolah ini. Biasa aja ngeliatin gua, pasti lu terpesona ya? Siapa yang terpesona? Itu lihat, kakiku kamu injak. Sorry gua nggak sengaja. Oh ya, besok gue tunggu lo di sini. Urusan kita belum beres ya. Itu, anak nggak ada nanggunnya jadi cewek. Untung aja cantik. Woi, ngelamunin apa lu? Ah, lo ngagetin aja, Riz. Oh ya, ini guru kok belum datang-datang dari pagi? Lu nggak tahu Zan, hari ini kita fair. Lah, kenapa emangnya? Guru-guru lagi rapat bro. Emang lo nggak dengar apa yang dibilang sama kepala sekolah tadi? Enggak, gue nggak dengar apa yang dibilang sama kepala sekolah tadi. Yaudah, kuilah kita ke base camp. Base camp? Emangnya lo punya base camp, Aryo? Hahaha, ya enggak lah Zan. Yang gue bilang base camp itu di tempat warungnya Mang Jordi Zan. Nanti gue akan kenalin lo sama anak-anak tongkrongan di sana. Oh, warungnya Mang Jordi. Ayolah kita ke sana. Mang, Marlboro-nya 1 bungkus, sama kopinya 1 ya. Oke, ditunggu ya. Lah, sejak kapan lo ngerokok Zan? Baru 1 bulan ini gue ngerokok. Emangnya kenapa yuk? Wah, kaget aja lo ngerokok Zan. BTW, gue kayak nggak kenal sama lo Zan. Lo beda sekarang. Beda apanya yuk? Ngaco lo. Wah, si anak baru mau jadi jagoan di wilayah ini. Serah lo dah, mau ngomong apa? Bangsat, tarik mereka semua ke sana dan kasih pelajaran sama bocah ingusan itu. Woi, mau apa lagi lo, hah? Udah Riz, mendingan kita ikutin aja mereka. Daripada kita bikin Mang Jordi ketakutan, kasihan beliau lagi jualan. Oke Zan, ayo kita beresin mereka semua. Woi, lo belum kapok juga, gua ajar tadi pagi. Biar gua aja yang menghajar mereka Zan. Kalian berdua nonton aja, biar gua yang mengajar mereka. Jangan banyak bacot aja lo. Kalian cepat serang bocah itu. Ampun, gue janji nggak bakal ganggu lo lagi. Gua tunggu ketua geng kalian. Woi, Zan, sejak kapan lo bisa berkelahi? Benar Zan, kalau dulu sering dikatain kutu buku di sekolah. Nantilah gue ceritain sama kalian. Oh ya, mulai sekarang kita buat geng. Kalian cari aja nama yang keren buat geng kita. Gua bakal siapin tempat latihan kalian. Yaudah, gue mau pergi dulu. Assalamualaikum. Got a monster inside of me. You better watch out. Give your enemies a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel it. Worth applauded if you start shit. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Lo ngapain kesini? Gue gak butuh bantuan lo.
Tapi setahu gua di tempat ini rawan begal, apalagi Nona seorang wanita. Emangnya mau Nona diperkosa sama begal? Kalau tidak mau dibantu, ya sudah. Tunggu, lo bisa anterin gue ke kantor nggak? Kalau bisa, gue bayar 3 kali lipat. Nona pikir saya kekurangan uang. Baiklah, mana tegas saya melihat perempuan di jalan sendirian. Tapi kenapa ya saat gue lihat dia itu mirip banget sama gue? Nanti gue tanya lagi ke papa sama mama deh. Hai Nona, ayo saya antar, jangan kebanyakan ngelamun. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. So road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed Assalamualaikum Pak, apa benar ini dengan Pak Dio? Waalaikumsalam. Ya, benar, saya Dio. Saya mau tanya Pak, berapa harga sewa tanah sama rumah yang ini Pak? Oh, rumah itu. Ya, per tahunnya 20 juta, Dek. Tapi rumahnya udah banyak yang rusak. Nggak apa-apa Pak, saya akan sewa tanah ini sama rumahnya. Nanti akan saya kirim uang sewanya Pak. Baiklah, Dek. Nanti anak saya akan ke sana. Oke Pak. Gua harus kasih tahu sama anak-anak sekarang, biar mereka bisa beresin tempat ini. Ya, halo Zan, ada apa lo telepon gua? Lu bisa ke tempat gua nggak sekarang? Gue udah menemui tempat latihan dan bawa teman-teman lu ke sini. Oke, gue akan ke sana sekarang juga Zan. Pak, ada yang mau aku bicarain sama papa. Apa yang ingin kamu bicarakan, Nak? Tapi papa jawab jujur ya. Ada apa emangnya? Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Sehingga papa dan mama membenci Zan dan nyuruh kami untuk menjauhinya. Kenapa kamu membicarakan anak itu? Papa nggak suka bahas anak itu. Jawab, Pak, agar Cici nggak ragu lagi buat benci Zan. Berarti selama ini kamu masih memperhatikan dia? Maaf, Pak. Jujur, kadang hati aku sakit, Pak, saat bentar dia. Dimanapun dia itu adik aku, Pak. Baiklah, nanti Papa ceritakan semuanya, tanpa ada yang Papa tutupin. Sebenarnya, ini aib keluarga. Tapi Cici mau tahu sekarang, Pak. Nanti, Papa akan cerita sama kakak kamu juga, supaya mereka tahu dengan asal-usul bocah itu. Baiklah, Pak. Jadi, inilah tempat latihan kita. Kalau soal alat latihan, biar gua yang ngurus. Kita akan berlatih bersama-sama di sini. Namun, ada sesuatu hal yang akan gue beritahukan. Gua membentuk geng ini bukan buat gaya-gayaan. Gua membentuk geng ini semata-mata untuk melindungi mereka yang pantas kita lindungin. Apa kalian setuju? Benar, apa yang dikatakan sama Zan. Geng bukanlah sesuatu untuk dijadikan alasan untuk gaya-gaya, ataupun lebih parahnya, meresahkan masyarakat. Baiklah, kami setuju. Memang seperti ini seharusnya membentuk sebuah kelompok geng. Membantu mereka yang perlu dibantu, bukan untuk meresahkan masyarakat. Oke, sekarang kita bubar. Dalam 3 hari ini, gue akan siapkan alat-alat buat kita latihan. Baiklah Zan. Hai para penguasa dunia hitam, sebentar lagi gue akan datang membasmi kalian satu persatu. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. So road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source. They don't really understand until they feel the force of heart. And if you start shit, you'll be. Tumben lo cepat pulang, Zan. Iya nih bang, hari pertama gue sekolah, guru-guru pada rapat. Di mana? Apa lo udah ketemu dengan teman-teman lama lo itu? Udah bang, gue juga akan membentuk sebuah geng. Apa lo mau bergabung dengan geng gua? Wah, bagus itu Zan. Gua akan gabung sama geng lo itu. Baiklah bang, besok kita akan mulai latihan. Oke Zan. Oke, udah 1 bulan kita latihan bela diri. Sekarang gue mau bilang kalau Bang Rio di geng kita sebagai leader. Apa kalian setuju? Terus bagaimana dengan peran lo Zan? Gua nggak mau terlihat mencolok. Gua akan jadi seperti kalian dalam naungan Bang Rio.
Lah, kenapa bisa gitu? Kan lo yang membentuk kelompok ini, Zan. Gua percaya sama lo bang, lo bisa membimbing kita karena dari segi pengalaman lo lebih jauh dari gua. Jadi tolonglah percaya sama gua. Oke lah, Zan. Kalau menurut lo seperti itu lebih baik. Lo itu di sini lebih tua bang, jadi lo cocok jadi leader. Ah, jangan sok muji lo, Zan. Oh ya, gue minta sama kalian, jangan sampai salah satu dari kalian mengkhianatin gua. Kalau ada yang mengkhianatin gua, kalian tanggung aja akibatnya nanti. Baiklah bos, kami tidak akan menjadi pengkhianat. Gua bukan bos kalian. Kalau begitu, buka puasa nanti, gue yang traktir kalian semua. Wah, kayaknya Bang Rio lagi banyak duit nih. Tapi, kalau buat lo, bayar sendiri aja, Aryo. Aduh, jangan gitulah bang, gue lagi bokeh sekarang. Oi, kenapa kalian sampai kalah sama bocah itu? Kalian jangan bikin malu geng tiga aja. Tapi bang, bocah itu terlalu kuat. Sekarang, kalian pergi cari bocah itu dan bawa dia ke hadapan gua. Tapi bang, gue nggak sanggup melawan bocah sialan itu. Lu jangan banyak bacot. Sekarang cari bocah itu. Apa lu mau gua hajar dulu? Baiklah bang, gue akan cari bocah sialan itu. Bang, gue mendapatkan informasi jika ada seorang gadis yang telah diperkosa dan dibunuh oleh dua pemuda dan mereka anaknya orang kaya. Apa lo tahu di mana dua pemuda itu sekarang, Zan? Gua udah tahu di mana mereka, Bang. Menurut lo, apa yang akan kita lakuin untuk mereka? Lo sebagai leader bertanggung jawab penuh. Perintah lo mutlak untuk kami. Keputusan lo juga keputusan gua, Zan. Oke, kemarin gue udah melacak ke tempat mereka bersembunyi dan kita akan membalaskan dendam gadis itu. Gua akan kembalikan pada kalian. Jika ini terjadi pada saudari kalian ataupun kerabat kalian, apa kalian gak emosi sama orang itu? Kami pasti akan bunuh mereka. Menurut gua, ada yang lebih menyakitkan daripada kematian. Kita buat mereka tidak mengunyai kelamin dan lumpuhkan kedua kakinya. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Gua setuju, kita bikin mereka menderita. Baiklah, kita bela yang perlu kita bela, hancurkan yang perlu dihancurkan. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course. Lo serius? Di sini tempat mereka, Zan? Ya, tempat mereka di sini, Bang. Dan mereka dijaga berapa orang di tempat ini? Baiklah, sekarang lo Aryo sama Rizky urus penjaga di depan. Jangan sampai ada suara buat mereka pingsan. Dan lo Zan masuk dari pintu belakang. Gua akan pergi ke pintu samping. Baiklah, Bang. Bajingan, siapa lo? Dan kenapa lo bisa masuk ke sini? Lu nggak perlu tahu siapa gua. Sekarang kalian berdua nggak bakalan bisa kabur dari sini. Cuy, cepat lo panggil penjaga dan habisin bocah ini. Baiklah cuy. Hahaha, percuma aja kalian memanggil penjaga. Sekarang penjaga kalian udah dihabisin sama teman gua. Siapa kalian? Hah? Kalian mau uang? Katakan aja berapa kalian minta. Hahaha, menurut lo uang berguna bagi kami. Aryo, Rizky, cepat bawa bajingan ini dan siksa mereka. Oke, Zan. Kita siksa aja mereka di sini. Rizky, Aryo, buka celana mereka dan buang daging yang menjijikan itu. Ampun, tolong ampunin kami. Kami janji akan bertanggung jawab dan kami akan menyerahkan diri ke polisi. Hahaha, apa kalian mengampuni gadis yang tak berdosa itu? Hah, bangsat? Sekarang kalian siksa aja bajingan berdua ini. Gua akan tunggu lo di luar. Ampun, tolong ampunin kami. Gimana? Apa kalian udah menemui bocah itu? Belum bang, tapi gue dapat informasi kalau bocah itu mempunyai anak buah juga bang. Emangnya mereka berapa banyak? Gue nggak tahu bang, berapa banyak mereka. Sekarang lo pergi ke daerah barat dan temui Bang Alek di sana. Bilang ke Bang Alek, ada bocah yang mau jadi jagoan di wilayah kita. Baiklah bang, gue akan menemui Bang Alek.
Ya, halo cuy, ada apa lo telepon gua? Gua cuma mau kasih tahu sama lo Zan, gimana dengan perusahaan PT Biotik Pharma itu Zan? Oh, soal yang itu. Sekarang lo datang aja ke PT Biotik Pharma itu dan ajukan akuisisi perusahaan itu. Jangan sampai lebih dari harga 12 triliun. Bagaimana bila perusahaan mengajukan dana lebih dari itu Zan? Kita mundur. Namun, jika perusahaan telah diakuisisi, segera jalankan perusahaan sesuai instruksi dari gua. Baiklah Zan. Assalamualaikum Mario, ada apa lo telepon gua? Gawat bang, geng Tiger mencari gara-gara sama kita. Dan mereka mencari Zan bang. Baiklah, gue akan kasih tahu Zan. Dan ingat, jangan sampai kalian menggunakan kekuatan yang selama ini kita pelajari. Dan jangan gunakan ilmu bela diri, atau identitas kita akan terbongkar. Oke bang, gue tunggu lo di sini. Zan, gawat. Barusan si Aryo telepon gua. Dia bilang geng Tiger mau cari gara-gara sama kita. Dan mereka juga mencari lo Zan. Apa? Geng yang suka bikin onar itu mau cari gara-gara sama kita? Terus di mana mereka, Bang? Mereka sekarang berada di tempat si Aryo. Baiklah, ayo kita ke sana sekarang juga, Bang. Ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gold. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force of heart. And if you start shit, you'll be heartless. Woi, bocah, mana si Zan itu? Gue udah gak sabar ingin menghajar dia. Lo tunggu aja, sebentar lagi Zan akan datang. Hahaha, apa pantas abang-abang datang sebanyak ini hanya untuk mencari saya? Woi, nggak usah sok polos lo brengsek. Kalian mundur aja, biar gue yang menghajar mereka. Kenapa teman-teman lu pada mundur? Apa mereka takut sama kami? Bang, saya minta maaf jika saya punya salah. Abang tidak akan mempermalukan diri sendiri kan? Mengeroyok anak bau kencur seperti saya ini. Sepertinya yang dikatakan anak itu benar juga cuy. Hanya menghadapi satu orang aja, kita membawa orang yang sangat banyak. Itu sama aja kita mempermalukan diri kita sendiri. Tapi bang, gimana dengan perjanjian kita? Baiklah, karena ini perjanjian kita, lo mau diapain bocah ini? Gua mau bikin dia cacat selama-lamanya bang. Oke, lo apa gue yang bikin dia cacat? Sepertinya tidak ada jalan yang lain kecuali melawan mereka. Biar gua aja yang bikin bocah ini cacat bang. Baiklah, jangan sampai kalah lo sama bocah ingusan itu. Woi, bocah, maju di sini, biar gue bikin lo cacat selama-lamanya. Hahaha, brengsek. Baiklah, kalau itu mau lo. You better watch out if your enemies are on the head of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. He gets claws real big, pissed off quick. If you cross him, you might drop dead. Metaphor. Ternyata bocah ini jago juga. Cepat pergi dari sini sebelum gue lepas kendali. Ayo kita cabut dari sini. Siapa yang nyuruh lo pergi? Kiki, kita tidak punya dendam apapun. Tolong lepasin gue kali ini. Bukannya lo tadi pengen membuat gue cacat? Baiklah, gue bukan pengecut. Jika lo ingin mematahkan kaki gue atau tangan gue pasrah aja. Gue gak bakalan melawan ataupun lari. Bangunlah, tidak pantas seorang kapten berlutut di hadapan anggotanya. Apa maksud lo? Jangan permalukan gue seperti itu. Lebih baik lo lakukan saja. Sudahlah, gue lihat lo bukan orang yang kejam. Jadi bangunlah. Oke, sekarang kita damai. Apa geng lo bisa berhenti meresahkan masyarakat? Banyak yang terganggu dengan aksi pemalakan serta penjualan barang terlarang oleh geng Tiger yang mengataskan nama lo Bob. Apa? Geng Tiger melakukan itu? Selama ini gue gak pernah melakukan pemalakan. Apalagi menjual barang-barang terlarang itu. Lo tanya aja sama bawahan lo Bob. Mereka lah yang melakukan itu semua. Katakan, apa yang dikatakan Zan barusan benar. Kalau kalian tidak jawab, akan gue kasih kalian semua untuk makanan barong dan dogi gua. Wakil kapten yang menyuruh kami bos. Katanya bos yang menyuruh dan memberikan semua hasilnya ke bos. Maafin gue Bob, gue udah melakukan itu semua. Apa selama ini gue kurang baik apa sama lo Bang Stad? Tapi dengan gampangnya lo ngerusak nama baik gua. Sekarang lo keluar dari geng Tiger. Cuy, cepat bawa bajing ini ke tempat biasa. Baiklah bos. Zan, makasih lo udah buka mata gua. Jika lo butuh bantuan, kabarin aja gua Zan. Oke, kapan-kapan gue tagih janji lo itu. Baiklah Zan, gue cabut dulu. Gue akan atur lagi geng gua agar lebih baik lagi.
Ya, ada apa cuy? Apa ada masalah dengan perusahaan yang kita akan akuisisi? Tidak ada masalah, Zan. Perusahaan yang telah diakuisisi senilai 10 triliun. Tinggal menunggu instruksi dari lo, Zan. Oke, tidak salah gue percayakan ini semua pada lu cuy. Kalau mengenai instruksi, gue sampaikan malam nanti. Baiklah, Zan. Ngelamunin apa sih? Rezeki gak akan kemana-mana kok. Jika lu butuh biaya, gue bisa bantu pinjam. Apa kamu pikir aku nggak sanggup membayar sekolah hanya karena aku nggak punya orang tua? Maaf deh, gue pikir lu lagi ada masalah. Terima kasih atas niat baik kamu. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu sedang apa di sini? Gak ada sih, gabut aja. Terus gak sengaja liat lo ngelamun. Ayolah ke kelas, bel masuk udah bunyi tuh. Kamu duluan aja. Banyak pasang mata yang ingin membunuhku saat aku berjalan dengan kamu. Yaudah, gue duluan ya. Wah, kayaknya ada lagi dekat nih dengan seseorang. Apaan sih lo Aryo? Gue nggak ada apa-apa dengan dia. Jujur aja sama kami, Zan. Kami berdua bisa bantu lo buat deketin si Alia. Apa sih kalian berdua? Nggak jelas. Ayolah ke kelas. Ini, Pak. Surat apa ini, Nak? Itu hasil tes DNA, Pak. Maaf ya sebelumnya jika Cici mengambil rambut Papa dan mencocokkannya dengan rambut San. Apa? Kamu udah mulai berani sama Papa sekarang? Maafin Cici, Pak. Sekarang Papa lihat aja hasilnya. Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi, Mas? Zan anak kandung kita, mah. Nggak mungkin, Mas. Saat itu kamu beberapa minggu sebelumnya kamu nggak nyentuh aku, Mas. Aku akan menyuruh bawahanku untuk mencari Surya, untuk meminta penjelasannya. Ada apa kami dipanggil, bos? Sekarang, kalian pergi cari keberadaan Surya, dan bawa dia ke hadapan gua. Bos, gimana kita minta bantuan aja beberapa hacker untuk mencari keberadaan Surya? Ide yang bagus. Sekarang, lo urus ini semua. Baiklah, bos. Bagaimana ini, Mas? Jika benar Zan adalah anak kandung kita, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak pantas untuk dimaafkan, secuil pun aku belum pernah menyayanginya. Dan aku tidak pantas disebut papa. Bukan cuman kamu, Mas. Aku pun gak pantas disebut seorang mama. Cici, apa kamu tahu di mana Zan sekarang dan di mana dia tinggal selama ini? Aku pun gak tahu, Pak. Tapi akan aku cari tahu keberadaannya. Baiklah, kalau kamu udah menemukan keberadaan Zan, cepat kasih tahu papa. Oke, Pak. Kamu nggak langsung pulang, Zan? Nggak, Pak. Ini lagi nunggu teman dulu. Yaudah, kamu hati-hati di jalan ya. Bapak mau ke kantor dulu. Oke, Pak. Hai cantik, sendirian aja nih. Ikut sama abang dulu bentar yuk. Pergi nggak lo? Kalau nggak, gue akan teriakin lo maling nih. Apa? Teriak? Silakan aja Nona teriak. Tidak ada yang berani menolong Nona. Woi, jangan coba-coba lu sentuh kekasih gua. Brengsek. Woi, bocah, jangan ikut campur sama urusan gua. Zan, gimana ini? Lo bisa nggak ngelawan bajingan ini? Tenang, nggak usah panik. Aku bisa melawan orang ini, asalkan apa? Asalkan kamu tersenyum. Dengan senyuman kamu yang cantik itu akan menambah keberanianku. Lo ya, bisa-bisanya ngegombal saat situasi seperti ini. Ya sudah, kalau nggak mau, gue nggak bakal berani melawan orang ini. Oke, gue akan turutin permintaan lo itu. Nah, gitu dong dari tadi. Woi, bocah, udah dramanya. Dasar bocah bau kencur. Baiklah, akan gue kasih pelajaran lo sekarang juga. You better watch out if you're enemies a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, gets off quick. And if you cross him, you might. Sudah beres? Kamu lagi ngapain di sini? Bukannya langsung pulang? Gue lagi nunggu jemputan.
Sangat sadis. Tapi siapa yang melakukan ini semua? Tidak mungkin anak muda ini yang melakukannya. Gara-gara ia telat jemput, hampir aja aku diganggu sama preman ini. Hahaha, assalamualaikum Bapak calon. Calon apa maksud kamu, hah? Hahaha, calon apa aja boleh. Sudah, ayo kita pulang. Oh ya, kamu ikut sama kami aja ya. Dengan senang hati Om. Bajingan, bagaimana lo bisa melacak keberadaan gua? Brengsek, diam kau bajingan. Sekarang ceritakan apa yang terjadi 17 tahun yang lalu. Hahaha, istrimu begitu menggairahkan dan luar biasa kawan. Bajingan, kalian cepat sayat semua kulitnya sampai ia mengaku. Baiklah bos. Ampun, baiklah, gue akan jujur. Jika kau berbohong, maka pistol ini akan meledak di kepala kau. Sekarang, cepat katakan yang sebenarnya. Gua nggak pernah menyentuh istri lo itu. Gua tidak mungkin menyentuh bekas lo. Apa buktinya kalau lo tidak pernah menyentuh istri gua? Gua punya file di dalam tas itu dan masih ada rekaman CCTV yang masih tersimpan. Cuy, cepat periksa tas itu dan cek rekaman CCTV yang ada di dalamnya. Baiklah bos. Sebentar lagi, lo bakalan gua habisin. Sudahlah kawan, kita damai aja. Sekarang gue udah jujur sama lo. Hahaha, tidak ada kata damai sama bajingan seperti lo ini. Bos, memang benar dia tidak menyentuh Nyonya saat Nyonya disekap selama 1 minggu. Apa lo yakin dengan rekaman CCTV itu? Saya sangat yakin bos, saya sudah cek dengan teliti. Tidak, Zan, maafkan papa. Nama kamu Zan kan? Apa benar kamu yang menghajar preman tadi? Benar, nama saya Zan Om. Kalau soal itu, benar saya menghajar preman tadi. Karena sejak kecil saya diajarin bela diri sama paman saya Om. Apa kamu bercita-cita jadi tentara Zan? Kalau soal cita-cita, saya belum tahu Om. Emangnya kenapa Zan? Baru pertama kali ini ada seseorang yang bertanya soal cita-cita saya Om. Apa kedua orang tua kamu tidak pernah mengarahkan kamu Zan? Soal orang tua, saya sebatang kara Om. Maaf, saya tidak tahu Zan. Terus siapa yang membiayai kamu? Sedangkan saya tahu sekolah kamu itu tidaklah murah. Kalau soal biaya, saya punya bisnis kecil-kecil Om. Kalau begitu, saya minta tolong sama kamu Zan. Kamu jaga Alea, karena sebagai abdi negara, banyak musuh yang mengincar keluarga saya. Saya akan bayar kamu berapapun Zan. Apa kamu bisa memenuhi permintaan orang tua ini? Hehehe, apa Om bercanda? Apa untuk melindungi seseorang harus ada bayaran? Maaf Om, bukannya saya sombong atau gimana. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong. Cara bicara kamu sudah seperti orang dewasa Zan. Hehehe, sudah dari kecil saya merasakan pahitnya kehidupan Om. Kalau begitu, saya pamit dulu Om. Masih ada yang mau saya kerjakan. Oke. Apa perlu Om antar? Tidak usah Om, ada teman saya yang jemput. Baiklah Zan, kamu hati-hati di jalan. Ada yang mau papa bicarakan pada kalian. Ini menyangkut adik kalian Zan. Memangnya apa yang dilakukan sama bocah sialan itu, Pak? Tony, tutup mulutmu itu. Ada apa, Pak? Kenapa Papa marah sama Tony? Lebih baik kamu diam Tony, dengarkan papa ngomong dulu. Ini soal 17 tahun yang lalu, saat mama kamu diculik oleh saingan papa yang bernama Surya. Saat itu, mama kalian diculik selama seminggu. Dan Surya mengirimkan video mama dan dia habis melakukan hubungan terlarang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya, Pak? Seminggu habis kejadian itu, mama kalian mengandung Zan. Dan papa tidak menyentuh mama kalian selama 1 minggu lebih. Dan inilah membuat kita benci terhadap Zan. Terus, dari mana Papa tahu kalau Zan bukan anaknya Surya? Saat itu, papa menganggap bahwa kehamilan mama kalian disebabkan oleh Surya dan mengira bahwa Zan adalah anak Surya. Namun, setelah papa mendapatkan bukti rekam CCTV hotel yang didapatkan dari Surya bahwa dia tidak pernah menyentuh mama kalian, terbukti tes DNA menunjukkan Zan anak kandungnya papa. Jadi, selama ini aku membenci adikku sendiri. Lalu, apa Zan bisa memaafkan kita, Pak? Papa pun tidak tahu apa Zan mau memaafkan kita semua. Apa kalian bisa mencari adik kalian dan membawanya kembali ke rumah kita? Saat ini, Mama hanya ingin memeluknya. Nggak semudah itu, Mah. Dengan luka yang kita torehkan selama ini, apa dia dengan mudah akan memaafkan kita? Dan bahkan dia pernah bilang padaku, jika semua keluarganya telah mati. Dia mengatakan jika dia hanya sebatang kara. Kita harus mencobanya, Dek. Kita jelaskan semuanya apa yang terjadi. Mengapa kita membenci dan memperlakukan dengan tidak adil. Semoga aja bisa seperti itu.
Cici, nanti kamu kasih tahu sama Bunga kalau Zan adalah adik kalian. Baiklah, Pak. Nanti Cici kasih tahu sama Bunga. Tony, panggil Pak Manriko. Ada sesuatu yang akan Bapak bicarakan. Baiklah, Pak. Paman, Papa manggil Paman. Ada yang mau dibicarakan sama Paman. Oke, ayo kita masuk. Ada apa saya dipanggil, bos? Riko, kamu tetapkan Surya di tempat yang aman dengan biarkan dia kabur, jaga ketat dia, dan kamu cari keberadaan anak buah Zan. Baiklah, bos. Saya akan melakukannya. Kalau begitu, saya pamit dulu, bos. Hai, Halea. Hai Zan, lo lagi ngapain? Hahaha, kebetulan aku mau servis motor, Halea. Anda salah tempat, Tuan. Di sini tidak menerima servis motor. Terus, kalau aku duduk di sini, apakah Anda menerimanya, Nona cantik? Udah apaan sih bercanda mulu? Iya. Apa kamu sendirian aja di sini, Halea? Ya gue sendiri aja di sini. Males gue di rumah mulu. Apalagi ada lu juga di sini, tambah bete gue. Sepertinya kamu merasa terganggu dengan kehadiranku. Mendingan aku pindah saja. Ya apaan sih? Gitu aja ngambek kayak cewek aja lo. Apa kamu sedang menunggu seseorang? Enggak, emang aku sering kesini kalau lagi gabut. Kalau begitu, aku kan sering-sering main ke sini biar bisa ketemu kamu terus. Apa lo akan seperti ini setiap ketemu sama cewek? Kadang aku bingung saat aku jadi pendiam. Aku dibilang kutu buku lah, dan dibilang culun lah. Pokoknya yang aneh-aneh lah. Saat aku ingin mencoba terlihat lebih akrab kayak semua orang, tetapi mereka malah menganggapku so asik lah. Tapi nggak semua cewek juga lo gombalin, Zan. Kalau mereka baper gimana? Apa lo mau tanggung jawab? Kok bisa aku tanggung jawab? Aku nggak ngapain-ngapain mereka kok. Menyentuh tangannya aja, aku nggak berani. Bukan tanggung jawab yang itu, dodol. Terus tanggung jawab apa dong? Perasaan. Apa lo mengerti sekarang? Oh, perasaan. Oh ya, mau ikut sama aku ke danau nggak? Tempat aku bermain waktu kecil. Ayo. Tapi tempatnya bagus nggak? Aku jamin, kamu pasti suka. Di sana pemandangannya sangat bagus. Ayolah kita ke sana. Gue jadi penasaran deh. Lo sengaja ya pakai motor kenceng-kenceng biar gue bisa peluk-peluk, ha? Aku pakai motor memang begini. Jangan kenceng-kenceng, gue takut. Ini pertama kali gue naik motor. Aku udah paling pelan ini. Bunga, ada yang mau kakak sampaikan sama kamu. Ya, apa itu kak? Ini tentang adik kita, si Zan. Emangnya kenapa dengan Zan kak? Aku masih sering ketemu sama dia kok. Zan itu adalah adik kita, Bunga. Selama ini kita udah salah membenci Zan. Aku nggak pernah benci Zan. Dan dia aku anggap ada aku dari dulu. Apa kamu bisa membawa Zan ke rumah kita? Mama mau ketemu sama Zan. Nggak semudah itu kak. Selama ini kita udah benci Zan. Kamu coba aja dulu ngomong sama dia. Kakak nggak tahu di mana dia tinggal sekarang. Baiklah, biar aku coba ngomong sama si Zan. Cuman aku aja yang tahu di mana Zan tinggal sekarang. Kamu marah sama aku? Maaf, aku janji akan lebih pelan-pelan lagi bawa motor lain kali. Beneran ya? Awas aja lo ngebut-ngebut lagi. Iya, aku janji nggak bakalan ngebut-ngebut lagi. Oh iya Zan, sejak kapan lo mau mulai bisnis lo itu? Dari mana kamu tahu kalau aku punya bisnis? Ada deh, sekarang cepet lo ceritain. Kalau nggak lo ceritain gue pergi nih. Iya, aku kerja dari umur 10 tahun. Saat itu, kedua orang tua aku tak sekalipun memberiku uang. Bahkan, makanku dari bayi sampai besar semua dari orang tua angkatku. Dia adalah karyawan papaku di kantor. Maaf Zan, kalau lo nggak sanggup cerita, lo nggak perlu lanjutin. Jujur, ini pertama kalinya aku menceritakan tentang masa lalu kepada orang lain. Jadi selama ini lo mendamnya sendiri Zan? Tidak, selama ini ada satu orang yang selalu menguatkanku. Tanpa orang itu, aku tidak bakalan bisa duduk di sini denganmu.
Lo yang sabar ya Zan. Terus sekarang orang tua kandung lo di mana Zan? Mereka ada di kampung ini juga. Dan kedua orang tuaku sepertinya tidak mengharapkan kehadiranku. Bahkan kakakku tidak menganggapku sebagai adiknya. Aku dari kecil hingga umur menginjak 17 tahun, tidak sekalipun mereka bersikap baik padaku. Hanya cemooh, hina, dan kekerasan yang aku dapat. Dan kemarin sampai aku diusir dari rumah. Lo hebat banget Zan. Aku hebat karena ada kamu cantik. Apaan sih? Orang lagi serius juga malah ngegombal. Tunggu, kamu bilang aku hebat? Kamu ngeledek aku ya? Iya, lu hebat Zan. Bisa mengatasi semuanya. Jika itu terjadi sama gue gak tahu deh mau ngapain. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan tidak mungkin memberi cobaan dari luar kemampuan hambanya. Iya Pak Ustadz. Zan, kayaknya udah mulai sore deh. Pulang yuk, gue takut ayah gue nyariin nanti. Oke, ayo kita pulang sekarang. Sekarang, kalian cari gadis yang di foto itu, dan sekap dia. Apa bos yakin ingin menculik gadis itu? Lu nggak usah banyak bacot, sekarang cepat cari gadis itu. Baiklah bos. Zan, gimana ini? Gue takut sama mereka Zan. Kamu tenang saja, tidak akan kubiarkan mereka menyentuhmu walaupun selai rambutmu saja. Ih, lo keadaan genting ini malah bercanda. Siapa yang bercanda? Aku sungguh-sungguh kok. Woi, bisa-bisanya kalian mesra-mesraan. Kamu tunggu di sini, semua akan baik-baik saja. Gua kasih lo pilihan, tinggalkan gadis itu, maka akan gue lepaskan nyawa lo. Apa lo yakin dengan perkataan lo itu? Hahaha, lo ternyata pintar juga, lebih sayang dengan nyawa lo. Maksud gua, apa kalian yakin bisa melukai gua? Bajingan, dasar bocah ingusan, lo mau cari mati. Cuy, cepat habisin bocah itu. Baiklah bos, kami akan habisin bocah ingusan ini. Gua beri kalian kesempatan. Siapa yang menyuruh kalian? Lo nggak perlu tahu siapa yang menyuruh kami. Baiklah, sepertinya kalian memilih untuk mati. Jangan banyak bacot aja lo bocah. Cuy, cepat lo habisin bocah itu. Your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. He gets claws real big, pissed off quick. If you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored like the blood and gold. Sialan, siapa lo sebenarnya? Lo nggak perlu tahu siapa gua. Sekarang cepat katakan siapa yang menyuruh lo. Apa lo akan melepasin gua kalau gua mengatakannya? Itu tergantung kejujuran lo atau tidak. Oke, Agus Hermanto yang menyuruh gua menangkap Putri Edi untuk dijadikan sandra agar bisnisnya berjalan lancar. Baiklah, sekarang lo pergi dan bilang sama bos lo itu jangan pernah ganggu lagi keluarga Alea atau gua akan habisin mereka semua. Ayo kita pulang, kamu udah aman sekarang. Tapi gimana ntar kalau gue jelasin semua kejadian ini sama ayah? Kamu tinggal bilang aja bahwa ada yang menyelamatkan kita dan aku ikut membantu juga biar tidak dibilang pengecut oleh ayahmu. Kamu habis dari mana, Alea? Aku habis main keluar bentar tadi ya. Tapi hampir aja terjadi sesuatu sama aku. Kalau nggak ada orang baik yang bantuin aku sama si Zan, nggak tahu deh nasib kita gimana. Ceritakan dengan jelas, Alea, biar ayah tahu akar masalahnya. Tadi ada sekitar 3 orang yang menghadang kita. Kalau nggak salah, pemimpin mereka bilang jika ia disuruh oleh Agus Hermanto untuk menculik putri Anda agar bisnisnya berjalan lancar. Bangsat kau Agus, berani-beraninya dia bermain kotor. Terus, dari mana kamu bisa ketemu sama Alea, Zan? Tadi kita kebetulan ketemu di sebuah kafe, Om. Baiklah, makasih Zan, kamu udah menjaga Alea. Ya, sama-sama Om. Kalau begitu, saya izin pamit pulang dulu, Om. Ya Zan, kamu hati-hati di jalan. Kamu lagi, kenapa aku selalu bertemu denganmu, Nona? Kakak mohon kita pulang ya. Apa? Pulang? Aku tidak mengerti apa maksudmu itu. Iya, kita pulang ke rumah. Kakak janji akan berubah. Kakak akan jadi kakak yang baik buat kamu, Zan.
Ya, aku akan pulang ke rumahku sendiri. Sekarang, aku sudah membeli rumah, walaupun tak sebagus rumah kalian. Dan kau bilang akan jadi kakak yang baik. Aku peringatin sekali lagi, aku hidup sebatang kara, Nona. Aku tak punya keluarga, apalagi kakak. Apa Anda bercanda, Nona? Enggak, kamu punya keluarga, Zan. Aku kakak kandung kamu. Kamu bilang, kamu kakakku. Mana ada seorang kakak yang menyiksa adiknya. Dan melihat adiknya dengan tatapan menjijikan, seperti melihat kotoran. Dan asal kamu tahu, bahkan binatang pun akan melakukan saudaranya dan anaknya dengan baik. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah, Zan. Tolong kamu maafin kakak, Zan. Izinkan aku memperbaiki semuanya. Itu sudah terlambat. Aku dibesarkan dengan rasa sakit yang kalian torehkan. Bahkan, aku tidak mempunyai kenangan sedikit pun untuk memaafkan kalian. Yang ada, hanya kenangan yang sangat menyakitkan yang aku dapat. Maafin kakak kamu ini, Zan. Untuk apa kamu minta maaf? Dan apa yang membuatmu menyesal, Nona? Lebih baik kamu pulang. Kamu tidak mau kan citra keluargamu yang terhormat itu jadi tercoreng? Gimana Cici? Apa kamu udah menemui Zan? Aku udah nemuin Zan di sekolah tadi, Pak. Tapi dia nggak mau kembali ke rumah ini. Ini salahku. Jika aku sedikit saja menaruh kasih sayang padanya, mungkin kejadian ini tak akan seperti ini. Tapi aku udah nyuruh Bunga untuk membawa Zan ke rumah ini, Pak. Semoga aja Bunga bisa membawa Zan ke rumah ini lagi. Lo lagi nyariin siapa, Bunga? Gue lagi nyari seseorang. Ya elah, kita langsung aja teman kepala sekolahnya. Terus tanyain deh orang yang lo cari. Lu bener juga. Ayo kita ke sana. Tunggu, lu nyari siapa sih, Bunga? Ntar juga lu tahu. Ayo kita teman kepala sekolahnya. Permisi, Pak. Apa ada mahasiswa yang bernama Zan di sekolah ini? Zan ada di kantin, kamu langsung aja ke kantin. Oke, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Jadi lo nyariin dia, Bunga? Iya, dia orangnya yang gue cari. Jadi dia tipe shogun yang lo cari, Bunga? Apa sih lu? Ngaco, dia adek gue tahu. Apa? Kenapa gue baru tahu kalau lo punya adik setempat itu? Panjang lah ceritanya. Ceritain dong, Bunga. Soalnya selama ini gue gak pernah lihat dia di rumah lo. Maaf, ini gak bisa gue ceritain ke lu. Oke lah, kalau lo gak mau ceritain sama gue. Hai Zan, lagi ngapain lu di sini? Biasalah, gue lagi nenang pikirin gua. Oh ya, lu lagi ngapain di sini? Emangnya nggak boleh? Kalau gitu gue pergi aja deh. Tunggu, makan bakso yuk. Gak bisa, gue ada kelas bentar lagi. Zan, kamu ikut sama kakak ya? Aduh, kalian lagi. Gue lagi nggak ada waktu buat kalian. Lebih baik kalian pergi aja dari sini. Wah, si Zan lagi dikejar-kejar sama cewek tuh. Woi Zan, siapa lagi tuh? Kenapa lo langsung pergi aja? Panjang lah ceritanya. Kalian mau ikut sama gua nggak ke markas? Ceritain dulu lah Zan, gue jadi penasaran sama cewek yang itu. Nantilah gue ceritain di markas. Oke lah Zan, ayolah kita ke markas. Gimana nih Argo? Si Black udah mulai bikin onar lagi di daerah kota tengah. Apa kita kasih tahu aja sama Zan kalau si Black bikin onar lagi di daerah kota tengah? Nanti akan gue kasih tahu sama Zan. Sekarang kita lihat aja dulu pergerakan si Black. Lebih baik secepatnya lo kasih tahu sama Zan Argo. Sekarang si Black udah bergabung juga dengan kelompok omnya. Oke, gue akan kasih tahu sama Zan secepatnya. Zan, sepertinya ada yang menyelidiki kita. Ya, gue udah tahu bang. Mereka anggota Macan Putih. Kalian semua teruslah berlatih. Baiklah Zan. Oh ya, satu lagi. Saat tiba waktunya, kita akan bergabung dengan Black Lion. Lah, Black Lion itu geng siapa Zan? Black Lion, geng gue waktu di daerah kota tengah. Jadi, kita akan bergabung sama geng gue yang dulu. Wah, bagus juga itu Zan. Jadi kita semakin banyak. Apalagi yakin ingin bergabung dengan Black Lion Zan? Ya, gue yakin. Saat ini, daerah kota tengah tidak aman bang. Jadi kita akan bergabung sama teman-teman gue yang dulu. Jika itu yang terbaik untuk geng kita, maka geng Black Lion akan menjadi lebih menakutkan. Baiklah, sekarang gue akan mencari informasi tentang Macan Putih. Kalian teruslah berlatih.
Baiklah, Zan. Gimana Tony? Apa Bunga berhasil membawa Zan ke rumah ini? Zan gak bakal mau lagi ke rumah ini, Pak. Tadi Bunga udah bilang sama Tony kalau Zan gak bakal mau lagi ke rumah ini. Apa kamu udah coba menemui adik kamu itu? Nanti Tony akan coba ngomong sama Zan, Pak. Semoga aja Zan mau kembali lagi ke rumah ini. Baiklah, nanti kamu ikut sama Papa. Papa akan ngomong langsung sama Zan. Oke, Pak. Nanti kita langsung aja ke sekolah Zan. Assalamualaikum Om. Maaf, ada apa ya Om? Saya ditelepon. Apa kamu bisa ke rumah sebentar Zan? Ada sesuatu yang mau Om bicarakan sama kamu Zan. Baiklah Om, saya akan ke sana sekarang juga. Oke Zan. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Silakan duduk Zan. Iya, makasih Om. Ada yang mau Om tanyakan ke kamu Zan, tapi janji kamu jangan tersinggung ataupun marah. Silakan Om, jika pertanyaan itu bisa saya jawab, maka saya akan menjawabnya. Apa benar kamu anak Danu Wijaya Zan? Sekarang bukan lagi Om, saya sudah memutuskan untuk keluar dari keluarga mereka. Bukan itu yang ingin saya dengar Zan. Apa kamu anak kandung mereka? Menurut si Bibi, orang yang pernah bekerja sama mereka, jika saya keluar dari rahim Nyonya Ambar Om. Karena menurutnya saat kelahiranku, si Bibi ada di rumah sakit juga Om. Lalu mengapa mereka hanya bilang memiliki 3 orang anak? Saya pun tak tahu Om, apa kesalahan saya. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi. Dan sekarang saya sudah bahagia kok Om. Dan jauh lebih bahagia ketimbang tinggal bersama mereka. Zan, apa kamu mau bekerja sama dengan Om? Saya akan memperluas usaha kamu Zan. Maaf Om, bukan saya menolak niat baik Om. Tapi untuk sekarang saya mau fokus pendidikan dulu Om. Baiklah Zan, kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa hubungi Om nanti. Terima kasih niat baiknya Om. Kalau begitu, izin pamit Om. Masih ada yang mau saya kerjakan. Oke Zan, kamu hati-hati di jalan. Tony, sekarang kamu ikut sama Papa. Ikut kemana, Pak? Udah, kamu ikut aja sekarang. Nanti juga kamu akan tahu. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more. Ada perlu apa Anda datang ke sini? Zan, Papa minta maaf. Papa tahu kamu marah sama Papa, tapi tolong maafin Papa Zan. Hahaha, apa saya nggak salah dengar? Apa Anda bercanda Tuan? Zan, maafkan kami. Kakak mohon, kamu pulang sama kami sekarang juga ya. Ya, saya akan pulang ke rumah saya. Dan sekarang saya sudah mempunyai rumah, walaupun rumah saya tak sebagus rumah kalian. Papa mohon Zan, kamu pulang sekarang ya. Lebih baik kalian pergi aja dari sini. Saya tidak ada waktu buat kalian. Lebih baik kita pulang aja dulu, Pak. Biar Tony aja yang ngomong sama Zan nanti. Tapi, Papa ingin memeluk adik kamu itu, Tony. Iya, Pak. Sekarang kita pulang aja dulu. Mungkin Zan masih marah sama kita.
Gawat Zan, si Black udah mulai bikin onar lagi di daerah kota tengah. Apa? Bocah gosong itu udah mulai berani lagi bikin onar. Iya Zan, si Black mau menguasai daerah kota tengah dan dia juga udah bergabung bersama kelompok omnya. Bajingan kau Black, belum kapok juga tuh bocah. Sekarang lo pantau aja dulu pergerakan si Black itu. Baiklah Zan. Oh ya, lo kapan main ke kota tengah Zan? Nanti gue akan main ke sana Argo. Oh ya, kalau ada apa-apa, cepat kasih tahu gua. Oke Zan. Lagi teleponan sama siapa lo Argo? Gua habis telepon sama si Zan tadi, dan gue juga udah bilang kalau si Black bikin onar lagi di daerah kota tengah. Terus, apa Zan akan ke kota tengah, Argo? Ya, Zan akan ke kota tengah. Baguslah, gue udah gak sabar lagi. Lihat si Black dihajar sama Zan. Kita lihat aja nanti apa si Black akan dihabisin sama Zan.